Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahasia dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membahas mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu materinya komponen-komponen kurikulum. Kurikulum sendiri dapat diartikan sebagai alat atau sistem yang ada dalam pendidikan. Sebagai alat dalam pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Para ahli berbeda pendapat dalam menentukan jumlah komponen, diantaranya Bapak Subandijah membagi ke dalam 5 komponen, yaitu tujuan, isi, strategi, media, dan proses. Sedangkan Bapak Nasution menurutnya hanya ada 4. Yang pertama tujuan, bahan, pelajaran, proses, dan penilaian. Di sini saya akan membahas keempat komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan ialah hal yang terpenting dalam proses pendidikan, meliputi beberapa tujuan, yaitu tujuan domain kognitif yang mengarah kepada pengembangan akal dan intelektual peserta didik. Yang kedua, tujuan domain afektif yang mengarah kepada pergerakan hati nurani peserta didik. Dan yang ketiga, tujuan domain psikomotor ialah yang mengarah kepada pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. Istilah tujuan atau sasaran secara umum yaitu arah suatu perbuatan atau yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. Selanjutnya, komponen isi, materi atau bahan ajar. Komponen isi atau materi merupakan bahan yang diprogramkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi berupa materi-materi bidang studi seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada, biasanya akan dicantumkan pada sekolah-sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, komponen strategi mengajar. Komponen strategi berhubungan mengenai bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah atau madrasah. Metode atau proses belajar mengajar yaitu bagaimana cara siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan proses ialah pengalaman belajar atau isi kurikulum diorganisir. Setiap organisir yang digunakan membawa dampak terhadap proses memperoleh pengalaman yang dilaksanakan. Kriteria dalam merumuskan organisasi kurikulum yang efektif menurut Taylor adalah yang pertama, berkesinambungan, yaitu adanya pengulangan kembali unsur-unsur utama kurikulum secara vertikal. Contohnya, jika dalam pelajaran IPS keterampilan membaca yang paling penting, maka latihan membaca harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, berurutan, yaitu dengan cara mengurutkan bahan pelajaran sesuai dengan tingkat keluasan yang dimiliki. Yang ketiga, keterpaduan, yaitu adanya penggabungan yang menunjukkan hubungan horizontal pengalaman belajar. Yang keempat, yaitu komponen evaluasi. Dalam mengevaluasi, biasanya pendidik atau guru akan mengevaluasi dengan materi atau bahan pelajaran yang sudah diajarkan atau paling tidak yang ada kaitannya dengan materi yang sudah diajarkan. Guna komponen evaluasi ini meninjau sejauh mana peserta didik dalam materi yang akan diajarkan dan sebagai sumber input bagi sekolah upaya perbaikan pembaruan suatu kurikulum. Dalam komponen evaluasi ini perlu ditetapkan 2 sasaran utama dalam mengevaluasinya. Yang pertama itu evaluasi terhadap hasil, yaitu menilai sampai sejauh mana keberhasilan kurikulum dalam mengantar siswa ke arah tujuan. Yang kedua, evaluasi terhadap proses, yaitu menilai apakah proses itu berjalan secara optimal sehingga memungkinkan tercapainya tujuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.